Seperti yang sudah disebutkan, Istana Batu Tulis berlokasi di Bogor, tepatnya di Jalan Batu Tulis, Kelurahan Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat. Istana Batu Tulis ini terletak di kompleks bangunan bersejarah bernama Hingpuri Bima Sakti. Saat ini, kompleks bangunan seluas 3,8 hektar ini dikeliling oleh perkampungan penduduk. Berdasarkan keputusan Presiden, Kepres, nomor 2 tahun 1973, Istana Batu Tulis yang berdiri di atas tanah milik Insinyur Soekarno ini merupakan milik negara. Ditilik dari segi historisnya, pembangunan kompleks tersebut didirikan pada 1702 setelah kunjungan yang dilakukan oleh seorang ahli gunung api bernama Van Riebeeck. Kala itu, Van Riebeeck diutus oleh pemerintah kolonial Belanda untuk memeriksa kondisi Bogor, Buitenzorg, setelah letusan Gunung Salak pada 1699. Awalnya, pembangunan tersebut dilakukan untuk mendirikan tempat peristirahatan sang ahli gunung api tersebut. Pada 1960-an, Bung Karno membeli tanah di sekitar tempat peristirahat tersebut dan meminta R.M. Soedarsono mendesain sebuah bangunan untuk tempat tinggal. Saat Presiden pertama RI itu wafat, pengelolaan Istana Batu Tulis diambil alih oleh pemerintah Orde Baru. Kemudian, pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, pengelolaan bangunan tersebut dikembalikan kepada ahli waris Bung Karno. Megawati Soekarno Poetri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, melakukan pertemuan politik dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan yang berlangsung pada Sabtu, 8 Oktober 2022 lalu itu membahas mengenai langkah-langkah penting untuk menghadapi krisis ekonomi dunia dan pangan. Sejatinya, pertemuan tersebut bukanlah kali pertama Megawati dengan tokoh politik penting. Bahkan dengan Jokowi pun pada 2018 pernah melakukan pertemuan di sana. Sebelumnya, Ketum PDIP itu telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh lainnya di Istana Batu Tulis. Hal ini pun menjadi menarik untuk membahas mengenai Istana Kepresidenan yang berlokasi di Bogor itu. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan isi pembicaraannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa pada Sabtu, 8 Oktober 2022. Jokowi menjelaskan pertemuan dengan Megawati bertujuan untuk menjaga stabilitas politik karena situasi ekonomi global yang sedang tidak jelas. Yang tidak pasti, yang sulit ditebak, sulit diprediksi, sulit dihitung, sulit dikalkulasikan, kata Jokowi usai pelantikan Gubernur DIY dan Kepala LKPP di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 10 Oktober 2024. Sehingga, kata Jokowi, stabilitas politik dan keamanan itu menjadi sangat penting saat ini. Jangan sampai kita mau menjelang pemilu, padahal ada persoalan besar dalam ekonomi global, terganggu ekonomi kita. Itu yang kami enggak kehendaki, ujar Kepala Negara. Tak hanya dengan Megawati, Jokowi menyebut isu ini juga dibahas dalam pertemuan ketua umum partai politik lainnya. Sehingga saya intens berbicara dengan ketua-ketua partai untuk itu, termasuk juga untuk 2024 lah, kami enggak mungkin tutupi itu, kata dia. Namun, Jokowi membantah bahwa pertemuan tersebut bagian dari lobi Megawati agar Jokowi mendukung Ketua DPR Puan Maharani untuk menjadi calon presiden 2024. Tanya Bu Mega, wong kandidatnya belum diputuskan, kata dia. Megawati juga hadir dalam acara pelantikan di Istana hari ini, tapi tak bersedia meladeni pertanyaan dari media. Endak boleh, tadi udah sama Presiden Jokowi, ujarnya. Dapun pertemuan Jokowi dan Megawati juga digelar di tengah riuhnya bursa pencalonan presiden untuk Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan pertemuan antara Megawati dan Jokowi itu memang direncanakan secara periodik dan sering dilakukan baik di Istana Merdeka, Istana Bogor, maupun di Batu Tulis. Alasan dipilihnya Batu Tulis sebagai lokasi pertemuan, Hasto mengatakan daerah tersebut memiliki alasan historis. Dia menceritakan lokasi itu sebagai tempat saat Megawati mempersiapkan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jadi, itu suatu tempat yang secara historis kepemimpinan Pak Jokowi juga sangat kuat. Suasana kebatinan itulah yang mengambil pembahasan fundamental bangsa dan negara, katanya.
Sedangkan mengenai pencalonan presiden dan wakil presiden dari PDIP, Hasto mengatakan itu menjadi kewenangan Megawati. Menurut Hasto, para kader tetap disiplin menunggu arahan Megawati. Hasto juga menegaskan PDI Perjuangan tidak ingin terburu-buru menetapkan dan mendeklarasikan bakal capres demi pengaruh ekor jas atau koatail efek, yakni merujuk pada hasil yang diraih dengan melibatkan tokoh penting atau tokoh tersohor. PDI Perjuangan mencalonkan pemimpin dengan kesadaran bahwa memimpin bangsa dan negara tidak ringan tanggung jawabnya, perlu dipersiapkan matang. Apa yang menjadi harapan rakyat itu yang akan dijawab PDI Perjuangan, kata dia. Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menduga sangat mungkin pertemuan di Batu Tulis adalah bagian dari lobi Megawati meminta Jokowi sebagai petugas partai untuk mendukung Puan. Sebab, pertemuan digelar di Batu Tulis. Sangat kental Soekarnonya, Jokowi pahami itu, atmosfernya Soekarno banget di Batu Tulis. Mungkin ada di titik akhir bagaimana akan solid ke Puan Maharani nantinya, kata Hendri.